Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan curahkan kepada kami, yang masih Engkau percayakan kepada kami, yang boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saat ini yang namanya kepercayaan merupakan hal yang sangat mahal. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat sulit didapatkan saat ini, karena banyak pribadi, banyak orang yang ketika diberikan kepercayaan tidak amanah dan tidak dapat melaksanakan sebagaimana yang dijanjikan ketika ia dipercayakan sesuatu. Maka ketika sesuatu dipercayakan kepada kita, hendaknya kita bisa amanah dan bisa melaksanakannya seturut dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini bagaimana Rasul Paulus tengah menyampaikan kepada jemaat di Korintus di tengah-tengah silang pendapat dan perselisihan yang kerap terjadi antara jemaat Korintus. Rasul Paulus mengingatkan kembali tentang keberadaan dan fungsi mereka sebagai hamba-hamba Kristus yang kepada mereka telah dipercayakan rahasia Allah, di mana ketika mereka dipercayakan rahasia Allah, ada jemaat, ada orang lain dari luar yang berusaha untuk menghakimi mereka, termasuk juga menghakimi Rasul Paulus. Di sini Rasul Paulus menyampaikan argumen bagaimana mereka adalah hamba-hamba Tuhan, pribadi-pribadi yang dipandang mereka sebagai hamba Kristus dan pribadi yang dipercayakan oleh Allah rahasia Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah, rahasia yang dimaksud di sini, bagaimana Allah mempercayakannya kepada para hamba-hambanya, yakni keselamatan, yakni jalan kebenaran dan hidup, yang mana Allah mempercayakan itu agar para pelayannya, agar para hambanya, agar para pribadi yang dipercayakan Allah itu dapat mengerjakannya, dapat menyampaikannya kepada jemaat, sehingga jemaat pun dapat menerima kabar baik, dapat menerima keselamatan yang disampaikan oleh para pelayan. Para pelayan tersebut juga dapat meneguhkan iman jemaat sehingga mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bagaimana dengan kita yang dipercayakan Allah sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya? Kita juga harus melakukan tugas yang dipercayakan, menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang juga menerima kepercayaan daripada Tuhan. Pentingnya mengerjakan kepercayaan itu sebagai orang yang sudah dipercayai oleh Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Maka tugas kita saat ini, kita juga harus menyaksikan kebenaran, kita harus juga menyaksikan keadilan, kita juga harus menyaksikan kabar baik itu melalui cara hidup kita yang juga dapat dipercaya oleh orang lain. Melalui setiap pekerjaan, tugas yang diamanahkan kepada kita dapat kita tuntaskan dengan baik. Erich Fromm, seorang filsuf Jerman, berkata, hanya orang yang memiliki kepercayaan di dalam hatinya yang dapat dipercayai orang lain. Maka ketika kita
memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Kita adalah pribadi yang juga dapat dipercaya oleh orang lain. Edward R. Murrow, seorang wartawan Amerika Serikat, berkata, agar meyakinkan kita harus bisa dipercaya. Agar bisa dipercaya, kita harus kredibel. Agar kredibel, kita harus jujur. Pentingnya kejujuran sebagai orang yang dipercaya. Kejujuran adalah jalan bagi kita untuk dapat mengerjakan apa yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita tetap setia mengerjakan hal yang dipercayakan kepada kita. Dipercayakan oleh orang lain, dipercayakan oleh Allah kepada kita. Jangan berhenti meski banyak yang menghakimi dan mengkritik kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.